Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Belinda Sari with NPM 2341110. On this occasion, I will present material about strategi tata ruang operasi. First, pengertian tata ruang operasi. Tata ruang atau spatial layout adalah pengaturan ruang fisik dalam kegiatan operasional perusahaan. Pengaturan ini mencakup penerimaan mesin, peralatan, tenaga kerja, dan alur kerja agar proses operasional berjalan lebih efisien dan efektif. Tata ruang yang baik membantu memperlancar aktivitas kerja dan mengurangi pemborosan waktu maupun biaya. Next, pentingnya tata ruang operasi. Penerapan strategi tata ruang yang tepat sangat penting karena dapat menurunkan biaya operasional, meningkatkan produktivitas karyawan, serta memperlancar alur proses kerja. Dengan tata ruang yang baik, perusahaan dapat meminimalkan hambatan kerja seperti kemacetan alur produksi dan perpindahan bahan yang tidak perlu. Next, jenis-jenis tata ruang operasi. Yang pertama, produk layout. Tata ruang ini disusun berdasarkan urutan proses produksi aktivitasnya, disusun secara linear sehingga alur kerja menjadi lebih cepat dan teratur. Jenis ini cocok untuk produk massal karena dapat mengurangi waktu penanganan dan biaya operasional. Yang kedua, proses layout. Tata ruang proses pengelompokan aktivitas atau mesin yang memiliki fungsi serupa. Layout ini memberikan fleksibilitas tinggi dan cocok untuk produksi dengan variasi produk yang banyak, meskipun kebutuhan pengaturan alur kerja yang lebih kompleks. Yang ketiga, fixed position layout. Pada tata letak ini, produk tetap berada di satu tempat sementara sumber daya seperti tenaga kerja dan peralatan yang menandatangani produk. Layout ini biasanya digunakan untuk memproses besar atau kompleks seperti pembangunan kapal atau gedung. Yang keempat, cellular layout. Tata ruang ini mengkelompokkan proses dalam unit-unit kecil untuk meningkatkan kerjasama tim dan efisiensi. Cellular layout lebih mudah beradaptasi terhadap perubahan permintaan pasar. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi keputusan tata ruang. Keputusan tata ruang harus disesuaikan dengan tujuan operasional perusahaan. Faktor seperti volume dan variasi produksi sangat mempengaruhi pemilihan tata ruang. Perusahaan dengan volume produksi tinggi dan variasi rendah biasanya lebih cocok menggunakan produk layout, sedangkan variasi tinggi membutuhkan proses atau cellular layout. Selanjutnya, pertimbangan strategi dalam perencanaan tata ruang. Pemilihan strategi tata ruang harus mempertimbangkan kompleksitas alur kerja dan keterbatasan ruang. Tata ruang yang tidak dirancang dengan baik dapat menimbulkan masalah seperti bottlenecks, penumpukan pekerjaan, dan ketidakefisienan pemindahan material. Selanjutnya, langkah-langkah implementasi tata ruang. Yang pertama, desain, menyusun rencana tata ruang yang optimal sesuai kebutuhan operasional. Yang kedua, implement, menerapkan rencana tata ruang dengan merencanakan yang matang. Yang ketiga, evaluate, meningkatkan efektivitas tata ruang berdasarkan data dan kinerja operasi. Yang keempat, review, melakukan perbaikan berkelanjutan berdasarkan hasil evaluasi. Yang selanjutnya, peran teknologi dalam tata ruang. Teknologi membantu perusahaan dalam merencanakan dan mengevaluasi tata ruang, misalnya melalui software, simulasi, dan sistem informasi operasional. Dengan teknologi, perusahaan dapat meningkatkan akurasi perencanaan dan efisiensi operasional. Selanjutnya, kesimpulan, strategi tata ruang operasi yang efektif berperan penting dalam meningkatkan efisiensi operasional, menekan biaya, dan mengoptimalkan alur kerja. Evaluasi dan penyesuaian secara keberlanjutan diperlukan agar tata ruang tetap relevan dengan membutuhkan kebutuhan dan perkembangan karyawan. Okay, that's all the presentation. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.